Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wardah Fauzia Saleh, nomor induk mahasiswi 2003048, kelas A, Prodi D3 Rekam Medis, Informasi Kesehatan, Stikes Panakukang, Makassar. Nah, pada pembahasan kali ini pada praktikum 4, di sini saya akan membahas tentang pendaftaran pasien, lalu pendaftaran di bagian farmasi, serta pendaftaran di bagian rawat jalan. Adapun langkah-langkah dalam penginputan data ketiga tersebut dalam praktikum 4 ini melalui aplikasi Simpus ini. Nah, pertama-tama yang akan dilakukan adalah memasuki aplikasi Chrome, lalu ketik di webnya simpus-kelompok1.ruslanstipan.com. Nah, selanjutnya ketik email yang ingin dimasukkan, lalu sertakan dengan passwordnya. Setelah itu klik login. Nah, setelah klik login akan ada tampilan seperti ini. Dimana pada tampilan ini kita harus menginput data pasien. Selanjutnya ketik nomor KTP yang ingin diinputkan. Setelah itu input juga nomor BPJS. Nah, pada nomor rekam medis ini otomatis muncul. Lalu nama pasien, setelah itu status pasien yakni BPJS, lalu jenis kelamin serta tempat lahirnya, lalu pilih tanggal lahir, lalu masukkan alamat, nah setelah memasukkan alamat lalu klik tambah. Error, mohon maaf sedikit terjadi kesalahan. Di sini seharusnya kita mengisi nomor BPJS-nya. Pastikan bahwa datanya sudah terisi semua, lalu klik tambah. Nah, setelah itu cek apakah datanya sudah lengkap. Setelah itu ke bagian pendaftaran. Kelola pendaftaran, lalu tambah data. Isi pada kolom data pasien lalu data pendaftaran. Setelah kita mengisi pada nomor rekam medis, maka nama pasien dan tanggal lahirnya serta nomor BPJS-nya akan otomatis terisi. Jadi kita hanya langsung mengisi saja nama penanggung jawab serta alamat penanggung jawabnya. Juga status pasien. Setelah itu kita beralih kepada data pendaftaran, di mana di sini kita harus memilih dokter penanggung jawabnya. Di sini saya memilih Dokter April, di mana poli tujuannya adalah poli gigi. Setelah memilih lalu klik tambah. Pastikan bahwa datanya sudah terinput. Nah, setelah itu logout. Nah, di sini kita kembali masuk sebagai bagian kelola pengguna. Di sini kita akan membuat akun kembali, di mana saya akan membuat akun sebagai farmasi. Tambah data. Kita mengubah pada level usernya, di mana di sini kita
ubah menjadi farmasi. Lalu klik choose file untuk menambahkan foto. Setelah itu klik update. Setelah itu log out. Nah, masukkan kembali email dan password, lalu klik login. Nah, ini adalah tampilan bagian farmasi. Di sini pertama-tama kita akan membuka kelola data supplier. Klik tambah data, lalu kode suppliernya. Di sini saya memilih 002. Lalu nama supplier. Lalu alamat. Lalu nomor telepon. Setelah mengisi nomor telepon itu, setelah kita mengisi semua datanya, klik icon tambah. Pastikan bahwa datanya sudah terinput, lalu kita beralih lagi ke bagian kelola data pengadaan obat. Klik tambah data. Mohon maaf terjadi kesalahan. Di sini seharusnya kita mengisi kelola data obat dulu. Oke, adapun terdiri beberapa yang harus kita isi, di mana itu adalah kode obat, nama obat, jenis obat, dosis, aturan obat, serta jenis satuannya. Lalu tentukan jenis satuan pada obatnya. Setelah itu klik tambah. Pastikan bahwa obat yang kita input tadi itu sudah terisi. Oke, terjadi kesalahan. Di sini seharusnya kita mengisi kapsul. Setelah itu kita beralih lagi pada
pengadaan obat. Klik tambah data. Pada input data pengadaan obat ini pun terdiri dari beberapa yang harus kita isi datanya, di mana itu nomor trans dengan terisi otomatis, lalu supplier, nama obat, ini di mana kode obat serta jenis obat ini terisi otomatis jika kita sudah mengisi nama obatnya. Lalu harga beli, jumlah, satuan keterangan dengan total. Pada total ini pun juga otomatis terisi dari harga pada obat ini. Lalu klik tambah. Terjadi kesalahan. Nah, setelah mengeklik tambah, pastikan bahwa data yang kita input tadi sudah terinput. Oke, sudah terinput. Nah, di sini pun kita akan beralih pada bagian rawat jalan. Sebelumnya saya sudah membuat akunnya. Lalu pada input data kesehatan ibu dan anak ini juga terdiri dari beberapa data yang harus kita isi, di mana nama pasien, nomor BPJS, status pasien, nama tindakan, biaya, ditangani oleh, dibayar, kembalian, keterangan, serta tanggal tindakan. Oke, klik tambah. Pastikan bahwa data yang kita isi ini juga terinput. Oke, sudah terinput. Lalu kita beralih lagi. Seperti sebelumnya, klik tambah data. Pada input data perbaikan gizi ini pun juga terdiri beberapa data yang harus kita isi, di mana itu nama anak, nama tindakan, nama obat, jumlah, satuan, serta tanggalnya.
Oke, setelah itu klik update atau tambah. Pastikan bahwa data yang kita terinput itu sudah terinput. Nah, lalu kita beralih kepada biodata pasien, di mana di sini kita harus menginput tindakan, di mana terdiri dari kode tujuan, nama penyakit, nama tindakan, hasil periksa, serta nama obat. Nah, penyakit-penyakit ini yang atau nama diagnosanya ini sudah sebelumnya kita input, jadi sudah otomatis dapat kita pilih dan tidak mengetik manual lagi. Oke, selanjutnya kita menginput resep obat, di mana terdiri nama obat, jenis obat, dosis obat, dan aturan serta jumlah obat. Lalu klik simpan data. Nah, sudah terisi. Nah, riwayat tindakan serta resep obatnya pun sudah terisi. Oke. Selanjutnya kita log out. Baik, terima kasih atas paparan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.